Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Andika Hoerizal dengan NIM 24416255201047, kelas IF 24B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas struktur data mengenai array, hashmap, stack, dan queue. Yang pertama yaitu ada array. Array adalah struktur data linear yang digunakan untuk menyimpan kumpulan elemen dengan tipe data yang sama di dalam satu variabel. Setiap elemen memiliki posisi yang disebut dengan indeks, dan biasanya dimulai dari angka 0. Dengan adanya indeks ini, kita bisa mengakses atau memanipulasi elemen array secara langsung. Array sangat cocok digunakan ketika kita tahu jumlah data dan jenis datanya itu seragam. Contohnya itu seperti daftar nilai siswa, nama-nama bulan, atau stok barang. Jadi gampangnya itu begini, misal kita mempunyai sebuah tempat penyimpanan buku. Nah, isinya itu semua di dalam tempat itu yaitu buku bahasa Indonesia. Nah, simpelnya seperti itu. Lalu ada karakteristiknya. Sini menggunakan indeks numerik untuk mengakses data, dimulai dari 0, menyimpan elemen dengan tipe data yang sama. Data disusun secara berurutan di memori, memungkinkan berbagai operasi seperti menambahkan, menghapus, menghitung, total isi, dan sebagainya. Lalu di sini ada fitur array dalam Python, yaitu ada append untuk menambahkan, ada clear untuk menghapus semua isi yang ada dalam array, ada copy untuk mengembalikan salinan, ada count untuk mengembalikan jumlah, menghitung jumlah atau bisa dibilang, ada extend, lalu ada index, ada insert, ada pop, ada remove, ada refresh, dan ada sort. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas dalam penggunaan Python dalam penggunaan pemrograman ya. Baik, ini adalah contoh penggunaan array dalam Python. Jadi kalian bisa membayangkan bahwa kalian ini mempunyai sebuah wadah penyimpanan buah-buahan. Misal kalian mempunyai apel, jeruk, dan mangga. Lalu kalian ingin menambahkan, di sini menggunakan fitur append, menambahkan pisang, maka pisang ketika dicetak ini dia akan berada di sebelah mangga. Lalu ada insert, sama seperti append, bedanya dia di posisi yang kita tentukan. Sebagai contohnya di sini insert indeks ke-1. Berarti ketika dicetak nanti semangka ini dia akan ada setelah apel. Lalu ketika kalian ingin mengambil atau menghapus di tempat penyimpanan itu, di sini kita bisa menggunakan remove. Ini menghapus menggunakan nilainya. Sebagai contoh di sini remove jeruk. Maka ketika dicetak, jeruk yang tadinya ada di indeks kedua, dia akan dihapuskan. Lalu ada pop juga, ini sama seperti remove, bedanya dia menghapus berdasarkan indeksnya. Lalu di sini ada count, ini untuk menghitung jumlah. Di sini saya mengappend dulu. Kenapa saya mengappend dulu? Karena di dalam isinya semuanya satu ya, beda-beda. Nah, penamaannya. Maka di sini saya menambahkan apel, lalu di sini menghitung. Seharusnya ketika dicetak ini akan menjadi 2. Oke, lalu selanjutnya di sini ada sort, ini untuk mengurutkan list, dan yang terakhir ada clear, ini untuk menghapus semua elemen yang ada dalam array. Oke, kita coba untuk menjalankan. Ya, bisa kita lihat. Yang pertama kita memasukkan list pertama ya, ada apel, jeruk, mangga. Lalu kita append, ini menambahkan pisang. Maka si pisang di sini akan dicetak setelah mangga. Lalu kita menggunakan insert, ini menambahkan sesuai indeks yang kita tentukan, yaitu semangka, dia akan ada setelah apel. Lalu begitu juga ini remove, dia menghapus berdasarkan nilainya, dia menghapus jeruk, maka ketika dicetak jeruk akan dihapuskan. Sama seperti pop juga menghapus indeks kedua, nanti mangga ini akan dihapus.
Lalu di sini kita menghitung tadi dengan menggunakan count ya. Menghitung jumlah apel. Jumlah apel ada 2. Kita buktikan di sini di buah saat ini apel, semangka, pisang, apel. Jadi jumlah apel ini ada 2. Selanjutnya kita menggunakan fitur sort yang tadinya apel, semangka, pisang, apel menjadi apel, apel, pisang, semangka. Dan yang terakhir di sini saya menggunakan fitur clear ini untuk menghapus semua yang ada dalam array. Mungkin ini adalah contoh program dalam array. Selanjutnya kita akan membahas materi hashmap. Baik, selanjutnya yaitu hashmap. Hashmap ini adalah struktur data yang menyimpan elemen dalam bentuk pasangan key dan value, di mana setiap key berfungsi sebagai penanda unik untuk mencari data secara efisien. Hashmap menggunakan fungsi hash, yaitu mengubah key menjadi indeks penyimpanan. Karena cara kerja ini, hashmap memungkinkan pencarian dan penyimpanan data dengan sangat cepat. Struktur ini cocok digunakan untuk daftar kontak, data login user, atau informasi produksi. Lalu ada karakteristik dari hashmap, yaitu setiap key harus unik. Jika key yang sama digunakan, nilainya akan ditimpa. Akses datanya cepat karena tidak perlu mencari secara berurutan. Penyesuaian data tidak mengikuti urutan array. Cocok untuk data dinamis yang sering diakses berdasarkan identitas tertentu, bukan urutan. Lalu di sini ada konsep dasar hashmap. Yang pertama ada key, value, lalu ada hash, tadi mengubah key menjadi indeks, dan ada collision. Di sini ketika ada 2 key berada menghasilkan indeks yang sama. Lalu di sini ada penanganan collision. Ada beberapa cara. Yang pertama ada chaining, ini untuk menyimpan lebih dari satu data pada indeks sebagai list linear. Lalu ada probing, di sini mencari slot kosong. Lalu ada quadratic probing, sama seperti probing, bedanya dia menggunakan selisih kuadrat. Lalu ada double hashing, ini menggunakan fungsi hash kedua saat terjadi collision. Ya, untuk lebih lengkapnya kita akan bahas di penggunaan dalam Python-nya. Baik, ini adalah contoh penggunaan hashmap dalam Python. Pertama, di sini saya membuat kelas hashmap. Lalu ada fungsi init, ini akan membuat array kosong sebesar size yang kita tentukan. Lalu ada fungsi hash, ini mengubah key menjadi indeks dengan menjumlahkan nilai ASCII pada setiap huruf, lalu dimoduluskan dengan ukuran tabel. Lalu di sini ada fungsi insert, ini untuk memasukkan data. Kita cari indeksnya menggunakan fungsi hash. Lalu ini ketika terjadi indeks yang sama atau bisa disebut collision. Di sini saya menggunakan linear probing, yaitu mencari indeks yang kosong sampai ketemu, lalu kita update datanya. Lalu di sini ada fungsi get. Ini untuk mencari kontak, sama seperti insert. Saya menghitung indeksnya menggunakan fungsi hash. Lalu pada bagian sini, ini dia mulai pencarian sampai menemukan key yang cocok. Lalu setelah itu akan dikembalikan nilai value-nya. Ini di program utamanya, saya membuat variabel kontak dengan hashmap-nya ukuran 10. Lalu di sini saya mulai menambahkan ada Andi, Budi, Dina, dan Ina. Jadi key ini yaitu pada bagian sini, pada bagian Andi, Budi, Dina, dan Ina itu adalah key. Value-nya adalah isinya, nomor teleponnya. Lalu di sini saya menggunakan input user ya. Kita coba jalankan. Masukkan kontak yang ingin dicari. Misal di sini kita akan mencari Andi. Nah, maka dia akan mengeluarkan value-nya, yaitu nomor teleponnya. Seperti yang dibahas tadi, hashmap itu tidak seperti array, dia tidak harus berurutan. Kita coba untuk mencari Ina ya. Kita coba mencari Ina, maka akan dicetak nomor telepon Ina. Lalu kita coba
Karena kita menggunakan if, tadi kita coba menggunakan nama yang tidak saya tambahkan. Kita coba jalankan lagi. Ini kita coba Dick. Kontak dengan nama Dick tidak ditemukan. Jadi ini adalah contoh penggunaan hashmap dalam Python. Kita akan membahas selanjutnya yaitu stack. Baik, selanjutnya adalah stack. Stack adalah struktur data linear yang bekerja dengan prinsip LIPO, yaitu last in, first out. Artinya, elemen yang terakhir masuk akan menjadi elemen yang pertama keluar. Stack hanya bisa diakses dalam satu sisi, yaitu di bagian atas, tempat di mana elemen dimasukkan yaitu push dan dikeluarkan yaitu pop. Stack banyak digunakan dalam situasi seperti navigasi halaman, fitur undo redo, atau pemrosesan perhitungan matematis, atau bisa contoh sederhananya itu yaitu tumpukan benda di suatu tempat. Lalu karakteristiknya menggunakan prinsip LIPO, yaitu elemen terakhir masuk, pertama keluar, hanya memiliki satu titik akses yaitu di atas. Proses utama adalah push, menambahkan, dan pop, menghapus, sering digunakan dalam rekursi seperti sistem navigasi dan logika pembalikan data. Lalu ada operasi dasar pada stack seperti tadi. Push ini untuk menambahkan, ya, pop untuk menghapus, top ini untuk melihat elemen paling atas tanpa menghapusnya. Lalu isEmpty dan isFull ini yaitu untuk melihat status apakah kosong atau penuh. Oke, supaya lebih jelasnya kita lihat penggunaannya dalam Python. Baik, ini adalah contoh penggunaan stack dalam Python. Yang pertama di sini saya membuat kelas yaitu stack dengan fungsi init ini untuk tempat untuk menambahkan dan membatasi kapasitas yang masuk dalam tumpukan. Lalu di sini saya menggunakan push untuk menambahkan, lalu di sini ada isFull ini ketika misal kapasitasnya 3, ketika menambahkan yang keempat, maka dia akan mencetak tumpukan penuh. Lalu di sini pop ini untuk menghapus, sama juga di sini ada isEmpty, ketika tumpukan kosong maka dia tidak bisa menghapus, dia tumpukan kosong tidak bisa mengambil. Lalu ada top ini untuk melihat piring paling atas tanpa mengambilnya. Lalu di sini ada isEmpty dan isFull untuk mengecek status. Lalu di sini yang pertama saya membuat variabel tumpukan. Stack ini isinya kapasitasnya hanya 3. Lalu di sini saya mulai menambahkan yaitu ada piring A, B, C. Ketika saya menambahkan D harusnya gagal karena sudah penuh. Saya di sini hanya membuat kapasitas 3. Lalu di sini saya menggunakan fitur top ini untuk melihat piring paling atas. Lalu saya memulai pop 4 kali. Pop pertama ini pasti bakal bisa, kedua, ketiga, dan yang keempat ini gagal karena tumpukan sudah kosong. Lalu ini yang tadi isEmpty dan isFull ini untuk mengecek status apakah dia penuh ataupun kosong. Kita coba jalankan. Sini piring A berhasil ketumpukan, ditambahkan ketumpukan, yang B juga sama, C juga sama. Ketika yang D, dia akan mencetak tumpukan penuh, tidak bisa menambahkan. Lalu di sini saya menggunakan yang top tadi, melihat piring paling atas atau tumpukan paling atas, yaitu adalah piring C. Lalu di sini saya memulai pop ini mengambil ataupun menghapus. Pop pertama ini berhasil, kedua juga sama, ketiga sama, ketika yang keempat tumpukan kosong, tidak bisa mengambil. Lalu ini isEmpty dan isFull ini untuk melihat status apakah kosong, tidak. Ya, apakah kosong? Betul. Ya, ya di sini apakah kosong, ya. Apakah penuh? Tidak, karena sudah diambil semua. Nah, jadi ini adalah contoh penggunaan stack dalam Python. Selanjutnya kita akan membahas queue. Baik, di sini ada queue. Queue ini adalah struktur data yang mengikuti prinsip LIPO, ya, kebalikannya dari stack.
first in, first out. Jadi yang pertama kali masuk, dia akan menjadi yang pertama keluar. Seperti halnya antrian dalam kehidupan nyata. Elemen yang masuk dari belakang dan keluar dari depan. Queue sangat berguna untuk situasi di mana urutan pemrosesan data sangat penting, seperti sistem layanan pelanggan, percetakan dokumen, atau pemrosesan tugas di komputer. Contoh sederhananya itu seperti kita sedang melakukan antrian pembelian tiket ataupun pembelian makanan, dan juga untuk pasien di klinik. Lalu ada karakteristiknya menggunakan FIFO, yaitu yang masuk pertama, keluar pertama, memiliki 2 titik akses, di depan untuk mengeluarkan dan di belakang untuk menambahkan. Operasi utamanya ada NQ, ini menambahkan, dan DQ, ini menghapus. Cocok digunakan untuk proses yang berjalan secara berurutan atau bergiliran. Lalu ada operasi dasar pada Q. Yang pertama ada Q, ini membuat Q baru. Lalu NQ tadi menambahkan. Lalu DQ menghapus. Empty ini untuk mengetahui apakah Q dalam keadaan kosong atau tidak. Lalu size ini untuk mengidentifikasi jumlah data yang ada dalam Q. Oke, untuk mudahnya kita lihat penggunaannya dalam Python. Baik, ini adalah contoh penggunaan Q dalam Python. Yang pertama, saya membuat kelas yaitu Q, lalu di sini saya membuat fungsi init ini untuk menyimpan Q-nya. Ini inisialisasi Q kosong. Lalu ini ada NQ yaitu untuk menambahkan. Lalu ada DQ ini untuk menghapus. Lalu ini is empty ini untuk mengecek apakah kosong atau tidak. Lalu ini ada size ini untuk mengetahui jumlah data yang ada pada Q ini. Kita mulai ke program utamanya. Sini saya membuat variabel antrian. Di sini kita membuat Q baru. Lalu saya di sini mulai menambahkan menggunakan NQ. Yang pertama ada Ali, Budi, dan Citra. Lalu di sini saya mencetak jumlah orang dalam antrian menggunakan fungsi size. Lalu di sini saya mendeq menghapusnya atau dilayani ya. Deq pertama pasti harusnya Ali. Deq kedua Budi. Lalu di sini saya coba menggunakan fungsi isEmpty ini untuk mengecek status. Apakah kosong? Harusnya false karena masih ada satu, yaitu Citra. Dia belum dihapus ataupun dilayani. Lalu di sini saya print antrian yang mendeq lagi, yaitu si Citra. Dia akan dihapus. Lalu saya coba mengecek statusnya kembali, apakah sudah kosong atau belum. Di sini kita coba untuk menjalankan. Bisa dilihat di sini jumlah yang ada dalam antrian yaitu ada 3. Lalu kita mendeq pertama, ini Ali, dia akan dilayani ataupun dihapus. Lalu Budi, ini dia akan dihapus juga. Lalu di sini tadi kita mencetak menggunakan fitur isEmpty ya untuk mengecek keadaan kosong atau tidak. Itu false karena dia masih ada satu lagi. Lalu saya mendeq kembali yaitu Citra, maka di dalam Q ini kosong dan kita coba cek statusnya apakah antrian kosong. Ya betul, antrian kosong. Jadi ini adalah contoh penggunaan Q dalam Python. Baik, tadi yang pertama kita sudah mengetahui tentang array, yaitu mengakses berdasarkan indeksnya, cocok untuk data yang berurutan. Lalu ada hashmap, itu menggunakan key dan value ini untuk memudahkan pencarian data. Lalu ada stack, itu untuk tumpukan ya, menggunakan prinsip LIFO yaitu last in first out. Lalu dan ini yang terakhir adalah Q yang baru saja kita bahas, yaitu untuk kebalikannya dari stack ya. Dia menggunakan prinsip FIFO, first in first out. Ini sangat cocok untuk antrian ataupun tugas yang dijalankannya itu bergiliran. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.